jika dia benar-benar seorang yang rohani, dia harusnya nggak punya budak dong. Iya. Dia seharusnya melawan ajaran-ajaran perbudakan dong. Tapi kalau Onesimus bagi Paulus enggak, you need to solve your problem. Berdamai dulu sama Tuhanmu, baru putuskanlah bagaimana engkau akan kembali kepadaku. Paulus menggunakan hatinya untuk berbicara. Bukan logikanya, bukan kepintarannya, tetapi hatinya. Itulah mengapa semuanya kayak seperti pribadi banget, menyentuh banget. Karena dia gunakan hatinya untuk berbicara. Dan terkadang kita perlu ini. Terkadang kita berpendapat begitu orang salah, oh ini kita harus kasih tahu yang benar. Dan supaya kasih tahu yang benar itu kita harus jatuhkan dia. Iya kan? Kita harus jatuhkan dia, kita harus bantah argumennya supaya dia bertobat. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, sekarang ini kita akan kembali mengulas lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang nggak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Nah, tapi aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Pendeta Yohanes Sinaga. Halo Pendeta. Halo Rahel. Apa kabar Pak Pen? Puji Tuhan semuanya baik-baik aja. Oke, gimana puji kabar Tuhan. satu minggu ini? Baik sih, baik-baik aja. Mulus-mulus aja Udah nih aku, Pak Pen. masih hybrid kan berarti kan sekarang? Oh iya, aku masih hybrid, Pak Pen. Oke, kita akan kembali bahas lagi ya tokoh Alkitab, Pak Pen. Boleh. Nah, tapi sebelumnya aku mau promosi nih, teman-teman. Jangan lupa ya, kalian pantengin terus Facebook atau YouTube dan lain-lain akunnya Hope Channel Indonesia. Karena di situ kita akan kasih informasi-informasi terkait dengan Facebook ini. Oke, Pak Pen, kita seperti biasa mau main tebak-tebakan dulu nih. Ya. Oke, jadi tokoh apa sih yang bakal kita bahas kali ini? Jadi kayaknya pertama itu ini agak unik. Kenapa? Karena namanya itu berarti dia yang mengasihi atau dia yang mencium. Hah? Agak aneh ya? Dia punya Dia dua yang makna mengasihi. namanya. Dia mengasihi atau dia yang mencium. Kok gitu ya namanya? Gak tahu namanya begitu. Aku baru denger nih, kayaknya nggak ada tuh masuk di otak aku perkiraan siapa. Memang agak ambigu sih tokohnya. Rahel namanya kali ini. Oke, selanjutnya apa lagi nih Pak Pen? Ini tuh ada di kitab mana Pak Pen? Ini nanti kalau gue mention kitabnya lo pasti tahu masalahnya. Oh oke. Ya, Berarti karena ini di nama dia itu adalah nama kitab juga. Oh gitu. Iya. Oke, ini adalah nama kitab Iya, ya teman-teman. um, Tapi lebih spesifik lagi di Perjanjian Baru atau Perjanjian Perjanjian baru Lama? otomatis. Oke, ini Perjanjian Baru. Kita Jadi akan bahas Perjanjian Baru lagi. kayaknya gue harus jelasin juga Rahel bahwa Mm-mm. Paulus itu ada menulis surat untuk dia. Oke, jadi Dan- Paulus kasih Kasih surat untuk dia. Oke. Dan nama suratnya itu, nama dia menjadi nama suratnya itu. Biarpun namanya dia itu tidak digunakan sebagai, biarpun bukan dia yang nulis surat itu. Ini sama kayak Titus sebenarnya. Jadi Paulus mengirim surat untuk dia, dan nama penerima itu menjadi namanya dia. Nama surat itu. Oke, dan itu jadi nama kitab gitu ya? Iya, nama kitab. Oke. Dan Oke. ini uniknya. Coba dia, jadi dia, Paulus menyebut dia sebagai seorang kekasih, teman Kekasih sekerja kami. dan teman sekerja kami ya? Iya. Oh, Oke. Oke, berarti dia teman sepelayanannya si Paulus. Iya, teman sepelayanan Paulus. Oke. Dan yang menariknya lagi, Paulus berkata dalam pembukaan suratnya bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Itu luar biasa nggak? Wah. Lu pernah nggak pakai ayat ini? Kirim ini ke Wah, enggak sih, enggak pernah. Kebetulan mungkin lain kali ya, Pak Pen. Iya. Boleh nih. Jadi dia bilang gitu, aku mengucap syukur kepada Allahku Mm-hmm. setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi dia hidup di kota Filipi dan dia kemungkinan adalah salah satu dari pimpinan gereja di sana, di jemaat Filipi. Pimpinan. Pimpinan. Oke, jadi dia gerejanya di Filipi. Iya. Wah, Dia ini udah berdiri- mulai ketebak nggak teman-teman? Kayaknya udah mulai sih kayaknya. Harusnya ya, udah mulai ya. Udah iya, tapi kemudian agak susah. Oke, karena apa? Karena kita nggak tahu siapa dia. Kan ada banyak kan anggota jemaat di Filipi kan. Mm-mm. Tapi dia ini, dia berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena Paulus menulis surat pribadi kepadanya dan surat itu masih disimpan sampai sekarang dan menjadi bagian dari Alkitab.
begitu. Oke. Coba Pak Pendeta lanjutin ayatnya ya. Di dalam kata-kata Paulus kepada orang ini, dia berkata, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Oke, jadi dia bukan saja seorang pemimpin, tapi dia tuh aktif di dalam pelayanan. Dan imannya itu selalu menjadi nyata baik di dalam gereja, di dalam komunitas maupun keluarga tempat ia tinggal. Oh, berarti dia pemimpin yang baik ya dalam Iya. jemaatnya. Iya. Oke. Kita jadi ngebahas apa nih sih, Ben? ngebahas Kita akan membahas orang tokoh Alkitab yang bernama Filemon. Oke. Nah, Filemon ini pasti udah pada dikenal ya sama teman-teman, Iya. karena itu adalah suatu nama kitab di Perjanjian Perjanjian Baru. Oke, kita akan lebih membahas tentang tokoh ini, tapi di episode selanjutnya. Jadi, Di segmen selanjutnya. segmen selanjutnya, salah ngomong. Di segmen selanjutnya. Jadi stay tune ya teman-teman. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Halo, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita akan kembali membahas tokoh yang sama, yaitu Filemon. Oke, Papen, boleh nggak tadi ulang sedikit clue-cluenya tentang Filemon ini tuh seperti apa sih? Jadi clue tentang Filemon itu adalah pertama, namanya itu berarti dia yang mengasihi. Yang kedua adalah namanya juga berarti dia yang mencium. Jadi agak-agak gimana gitu. Iya, itu. Geli gak sih punya? Terus dia itu hidup di kota Filipi dan kemudian dia melayani sebagai pimpinan gereja di sana, kemungkinan besar. Jadi itu makanya Paulus menulis dalam Filemon 1 ayat 1 bahwa dia adalah seorang kekasih, teman sekerja kami. Artinya dia adalah seorang pelayan sama seperti Paulus. Dan Paulus menyebut beberapa karakter yang bagus tentang Filemon. Kasihnya kepada semua orang kudus, imannya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana kasih dan iman ini bekerja di dalam persekutuan kepada Allah. Dan melalui kehadiran Filemon, gereja di Filipi itu dikuatkan. Itu clue-cluenya. Dan tapi ada juga satu remark yang perlu kita ingat dari kehidupan Filemon, bahwa dia memiliki seorang budak. Dia memiliki seorang budak. Iya. Oke. Dalam keluarganya atau untuk dirinya sendiri? Nggak dibilang sih, tapi biasanya kalau kita punya budak, itu otomatis itu udah ada dalam keluarga kita juga. Biasanya kalau dalam struktur sosial masyarakat Roma. Agak menarik nih. Kamu punya budak nggak? Ya enggak sih, Ya, kecuali budak cinta, lol. Enggak juga sih, Papen. Enggak juga. Enggak juga nih. Oke, berarti itu clue-nya ya. Tapi mau lebih dalamnya ini tuh, Filemon itu tuh sebenarnya seperti apa sih dia, walaupun dia terlihat baik mungkin kan? Jadi kalau menurut Pak Pendeta, Filemon itu ada tokoh-tokoh yang gimana ya? Dia sangat ambigu sih sebenarnya. Satu sisi memang benar dia adalah seorang yang aktif di gereja. Dia adalah seorang juga yang mengasihi dan punya iman yang teguh. Tapi pertanyaannya, kenapa dia bisa punya budak? Iya, itu sebagai orang yang rohani, mungkin nggak orang rohani itu mempunyai seorang budak? Kalau dari pendapatku pribadi ya, sepertinya seharusnya enggak, Papen. Kenapa? Karena apa ya, kan kita diajarkan untuk melayani, bukan dilayani. Jadi itu sih sebenarnya yang ada. Jadi dalam kata lain, lu kayak berusaha bangun argumen kalau jika dia benar-benar seorang yang rohani, dia harusnya nggak punya budak dong. Iya. Dia seharusnya melawan ajaran-ajaran perbudakan dong. Iya. Kalau dari pendapatku nih. Nah, kayaknya kamu harus sadarin juga bahwa ketika kita melihat satu tokoh Alkitab, kita nggak bisa menilai dia menurut standar moral yang kita miliki sekarang. Oke, nggak bisa. Contohnya, kamu nanti ini mau menikah kan, rencana ke depan kan, nanti suatu hari nanti. Ya. Lu lebih pilih cari sendiri atau dijodohin? Cari sendiri dong. Cari sendiri. Kenapa nggak dijodohin? Karena mungkin lebih mengenal kalau kita sendiri yang cari. Gitu. Oke, mungkin lo bisa bilang supaya ingin lebih mengenal. Tapi kalau menurut gue pribadi, jawabannya sederhana. Kenapa lo bilang pengen cari sendiri? Budaya. Karena teman-teman lo nggak ada yang jodohin, iya kan? Ada nggak teman-teman lo jodohin, menikah karena dijodohin? Enggak sih. Karena teman-teman masih pelajar kebanyakan dia. Iya, ataupun kakak-kakak juga ada yang dijodohin kan? Karena kita memang hidup di dalam budaya di mana kisah romantis itu membuat kehidupan cinta itu lebih indah. Jadi makanya era-era kayak perjodohan itu nggak ada lagi. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari mindset kita. Nah, betul. Itu makanya lo beranggapan bahwa cari pacar sendiri itu atau cari jodoh sendiri itu lebih sehat daripada dijodohin.
Jadi artinya apa? Lu melihat konsep pernikahan dari kacamata seorang postmodern, Oke. yaitu harus cari sendiri. Dan hal yang sama juga berlaku dalam perbudakan. Ketika kita menggunakan moral standar kita untuk menilai Filemon, ya kita menganggap dia bukan orang Kristen karena dia punya budak. Dan uniknya adalah buku Filemon ini sering digunakan sebagai orang-orang untuk mendukung praktek-praktek perbudakan. Karena di sini kalau lo baca secara jujur kan Filemonnya nggak tebel kan bukunya. Iya, cuman Berapa ayat? Berapa ayat tuh? 25 ayat, 25 Papen. ayat. Dan Satu pasal. Dan kalau kita mau jujur, tidak ada satu kata pun di dalam kitab Filemon yang kayak mengutuk praktek perbudakan. Jadi dia malah mendukung gitu. Sebaliknya. Nah inilah uniknya. Kenapa? Karena kitab Filemon itu adalah kitab-kitab yang sangat dipenuhi oleh ambiguitas yang tinggi. Ambiguitas itu cukup terlalu ini ya kata-katanya. Ambigu lah. Ambigu banget. Karena Paulus tidak mengutuk dan dia juga sepertinya tidak kayak untuk mengajak orang-orang Kristen supaya menjauhi praktek perbudakan. Yang ada justru dia mengembalikan Onesimus kembali kepada Filemon. Begitu. Jadi kalau kata John White berkata bahwa bahkan cara tulisan-tulisan Paulus kepada Filemon itu sangat-sangat abu-abu. Jadi kadang-kadang dia kayak seperti bermain kata-kata dan dia nggak to the point. Oke. Jadi dia nggak pakai logik orang Barat yang langsung straight to the point, tapi dia gunakan pemikiran orang Timur. Ya contohnya kayak gue coba contoh sederhana deh. Oke. Kalau di mobil kayak gini, kita di mobil kan, dan lo kepanasan, apa yang lo bilang? Sama teman-teman, sama Edward Ya, atau boleh sama perbesar apa ya, volume AC-nya mungkin. Oke, karena lu dipengaruhi sama budaya Barat. Tapi kalau orang dulu enggak, ya mereka bilang adalah di sini panas ya. Nah nanti mereka berdua ini harus bisa ngerti, oh AC-nya harus dikerasin. Oke. Itu makanya namanya circular reasoning itu, ya itu digunakan Paulus dalam kitab Filemon. Dia nggak ada bilang satu poin secara spesifik langsung, tapi dia kayak agak sedikit berputar-putar. Dia gunakan berbagai cara perlahan-lahan untuk menyampaikan argumennya. Supaya orang yang dituju itu berpikir sendiri apa Iya, yang harus supaya dilakukan. orang itu berpikir sendiri dan dia nggak ada dan dia sama sekali tidak akan memaksa. Nah contohnya, lihat deh Filemon 1 ayat 8. Filemon 1 ayat 8 ini aku bacain, Papen. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. 9. Tetapi, mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Nah itu luar biasa ya, dikatakan pertama bahwa sekalipun aku di dalam Kristus mempunyai kebebasan untuk menyampaikan apa yang aku inginkan, tetapi aku nggak akan berbuat demikian. Oleh karena apa? Oleh karena kasihmu kepada Kristus. Jadi Paulus di sini, ini dia menuliskan satu surat yang agak sedikit ambigu dan nggak jelas sebenarnya. Dia nggak bilang dia ada di mana. Dia nggak bilang dia dalam kondisi seperti apa. Dia juga nggak bilang dia di penjara mana. Dan dia juga nggak bilang secara langsung bahwa dia pengen Onesimus itu jadi seorang yang bebas. Tapi yang dia minta adalah dia gunakan circular reasoning untuk menyampaikan apa yang dia kehendaki. Nah, sebelumnya ini Papen kayak tadi belum ke-mention. Onesimus itu siapa sih? Oke, jadi Onesimus itu siapa? Ada banyak argumen tentang ini sebenarnya, Rahel. Contohnya yang pertama itu, beberapa orang berpendapat bahwa Onesimus itu tidak lain adalah seorang budak yang dikirim oleh Filemon kepada Paulus. Apa fungsinya? Untuk membantu Paulus dalam pelayanan. Itu Jadi yang ini pertama. budaknya Filemon yang dikirimkan ke Paulus. Ke Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang cendekiawan lain bernama Kalahan, dia berpendapat bahwa Onesimus itu bukanlah seorang budak, melainkan adik Filemon yang lari karena permasalahan keluarga. Oke, jadi ada banyak pendapat berbeda di sini. Dan kata budak di sini yang digunakan oleh Paulus itu bukan berarti literally maknanya budak, tapi lebih ke arah kayak simbolis yang menandakan itu permusuhan antara Onesimus dan Filemon. Jadi Filemon dan Onesimus. Jadi saking bencinya Filemon terhadap Onesimus, maka disebutlah kalau Onesimus itu adalah seorang budak.
kok bisa gitu ya? Iya, Sebenarnya tapi menarik banget itu ya. pendapat berbeda ya. Mm-mm. Tapi yang terakhir itu yang paling akurat adalah Onesimus itu sebenarnya adalah seorang budak yang melarikan diri dari Filemon. Oh gitu. Jadi agak bingung nih, melarikan diri atau dikirimkan? Kalau kita melihat struktur kata yang ada di dalam Filemon itu, di dalam kitab Filemon, terutama di ayat berapa itu ya? Di ayat tunggu sebentar. Di ayat 11. Nah, Pak Pen, sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi, mungkin kita akan lanjutkan itu di segmen selanjutnya saja ya. Oke. Jadi teman-teman, bagi kalian yang masih pengen tahu tentang hal ini, bisa langsung nonton ke segmen selanjutnya. Stay tune. Halo, kembali lagi kita login di Facebook What's on Your Mind. Oke, kita kembali lagi membahas tentang tokoh Filemon dan kita akan ngebahas nih pertanyaan yang sebelumnya. Jadi si budaknya Filemon ini yang namanya Om Onesimus, dia ini tuh sebenarnya melarikan diri atau diusir, Pen? Atau dikirim. Atau dikirim, oh ya, sorry. Iya. Melarikan diri atau Atau mungkin dia saudara dari Filemon yang Iya. berantem ya. Kalau kita melihat secara literal di dalam Alkitab, coba buka Filemon 1 ayat 11. Oke, Filemon 1. Aku baca nih Ya, ya, Pen. baca aja. Yang ke-11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Masih ingat prinsip dalam meneliti Alkitab dalam Titus apa yang kita pelajari tadi? Kita harus bisa masih nggak read between the lines. Oke. Oke, kata-kata lihat. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Dan Tetapi sekarang dia kata berguna. itu ya. Artinya apa? Ya dulu kayak aku yang dulu bukan yang sekarang ya. Onesimus itu dia mengalami perubahan, tapi dulunya Oke. dia nggak seberguna demikian. Dan uniknya adalah nama Onesimus itu artinya useful. Useful. Iya. Dan kalau kita masukkan dalam bahasa Yunani di sini agak sedikit lucu sih, dari useless menjadi useful. Artinya Paulus jujur bahwa dulu Onesimus itu bukanlah orang yang rohani kayak sekarang. Dan kayaknya Onesimus tahu itu, kalau dulu mungkin dia lari karena dia ada permasalahan. Oke, jadi kalau gue pikir ya, alasan kenapa Onesimus itu berada di penjara bersama Paulus. BTW gue belum notice ya kalau itu mereka ketemu di penjara sebenarnya. Sama si Paulus. Sama ini. Paulus. Mungkin karena dia adalah budak yang melarikan diri dan ditangkap. Oke. Jadi sama Iya. ya, sama-sama di penjara. Sama-sama gitu di penjara. Paulus. Oke. Tapi bedanya kalau Paulus di penjara karena Injil, Onesimus di penjara karena dia melarikan diri. Tapi dia bukan sekadar lari. Kalau lo baca lagi di ayat 18. 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Nah, kenapa dia bilang kayak gini? Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Iya, kenapa Pak Pen? Karena dia sebeban itu kau untuk Mungkin. Filemon. Read between the lines. Oh, oke. Berhutang padamu. Oke, atau mungkin saja dulu waktu dia lari, Onesimus itu ada mencuri. Oke. Dan itu yang mengundang amarah dari Filemon. Sekarang jadi lebih make sense. Lebih ya? make sense kan? Iya. Jadi ini ceritanya sebenarnya. Onesimus itu adalah seorang budak dari Filemon. Oke, dia mencuri sesuatu. Kayaknya mereka ada masalah, dan kita nggak tahu masalahnya apa. Dan kemudian Onesimus mencuri sesuatu dan dia lari. Tetapi kalau kita ingat dalam budaya dan juga hukum legalnya Romawi, seorang budak yang melarikan diri itu harus ditangkap. Budaya waktu dulu Hukum seperti itu iya. Oh, hukum. Iya. Oke. Semua budak yang lari itu mereka harus ditangkap untuk dikembalikan. Tapi kali ini Onesimus itu ya entah kenapa di penjara itu dia bertemu Paulus dan kehidupannya berubah. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa pendapat, opini beberapa cendekiawan yang berbeda-beda sih. Pertama adalah Onesimus tahu dia berbuat salah dan dia nggak tahan untuk hidup dalam pelarian. Maka dia dengan sengaja mencari Paulus supaya Paulus inilah yang menjadi penengah antara dia dan Filemon. Itu yang konsep pertama. Oke, ini menurut Ini asumsi pertama. asumsi pertama. Menurut beberapa cendekiawan Alkitab. Yang kedua adalah Onesimus melarikan diri, dia ditangkap, dan dengan tuntunan Tuhan dia bertemu dengan Paulus. Jadi bukan keinginannya Onesimus, tetapi
Tetapi Tuhan menuntun dia sedemikian rupa sehingga ia bisa bertemu Paulus, diubahkan dengan kehidupannya dan menjadi manusia yang baru. Nah, lu lebih pilih yang mana? Apakah memang Onesimus sengaja menggunakan Paulus, atau mungkin dia secara tidak sengaja dituntun oleh Tuhan untuk datang ke dalam kehidupannya Paulus? Gimana kalau digabung aja pendatangan? Bisa apa ya? Jadi dia emang ada keinginan untuk bertemu dengan Paulus dan Tuhan menuntun dia sampai bisa bertemu dengan Paulus. Oh, cukup kreatif. Gabung aja bener. Tapi kalau secara kita lihat adalah bahwa memang Tuhan yang menuntun Onesimus. Iya. Onesimus nggak pernah duga, karena Paulus itu kan dia selalu bergerak dari satu kota ke kota lain. Jadi lu nggak bisa expect dia untuk ketemu nanti kira-kira Paulus besok di Filipi nih, ya udah gue ke Filipi aja. No, it doesn't work that way. Paulus itu selalu mobile, dia selalu bergerak dari satu kota ke kota lainnya. Dan zaman dulu itu belum ada bus, belum ada kereta api. Jadi untuk lo berjalan dari satu kota ke kota lainnya itu butuh waktu, dan nggak mudah bagi kita untuk menemukan seseorang secara sengaja. Nggak bisa texting gitu kan? Kamu di mana? Nggak bisa janjian gitu aja. Iya, nggak bisa apa-apa. Ya udahlah. Jadi kemungkinan terbesar adalah Onesimus lari. Dan kemudian Tuhan menuntun dia agar dia masuk di penjara bersama dengan Paulus. Nah, bahkan Paulus berkata bahwa dia itu berguna banget di dalam kehidupannya. Oke, berguna sekali Onesimus. Di mana itu ayatnya? Pak Pendeta juga agak lupa tadi. Yang ayat 11, bukan ya? Iya, di ayat 11 itu. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Okay. Kenapa dia bisa bilang bagimu juga, Pak? Mungkin karena pada waktu itu kan Paulus sudah bersama-sama dengan Onesimus untuk beberapa lama. Dan manfaat yang ia rasakan dalam hubungan itu, perubahan yang dialami Onesimus itu seakan menjadi berkat bagi Paulus. Jadi karena ada perubahan tersebut. Oke, dan perubahan itu adalah satu hal yang terjadi karena kasih Paulus kepada Onesimus. Dan uniknya adalah di sini permintaan Paulus itu agak-agak rumit. Oke, kenapa dia nggak minta langsung ke Filemon? Filemon, ini hamba lu ada di sini nih, boleh nggak lu kasih kebebasan aja? Boleh nggak dia melayani gue di penjara? Jadi dia nggak usah lah balik ke Filemon lagi. Iya, bisa sebenarnya. Bisa kan? Tapi kenapa Onesimus itu harus dikembalikan? Dikasih surat ini kepada Filemon, dan mereka itu harus rekonsiliasi. Oh, kayaknya aku tahu nih, Pak Pen. Mungkin salah satu alasannya supaya mereka tidak ada pertengkaran atau jadi ada berdamai gitu loh, Pak. Ya, mungkin ini dilihat oleh Paulus. Bagi Paulus, ya kayak tadi kan, bahwa kasih karunia itu bukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri lo aja. Something must be made right within you. Dan Paulus tahu, kalau konflik antara Onesimus dan Filemon itu tidak diselesaikan, itu nggak bisa membuat iman Onesimus itu bertumbuh. Jadi banyak banget ya kalau Pak Pendeta tarik aplikasinya, banyak banget orang Advent, dan juga orang-orang Kristen yang begitu masalah pindah, ya kan? Begitu ada konflik sama anggota jemaat lain atau nggak cocok sama anggota jemaatnya, mereka pindah. Oh iya, betul. Ya kan? Tapi kalau Onesimus bagi Paulus enggak, you need to solve your problem. Berdamai dulu sama Tuhanmu, baru putuskan bagaimana engkau akan kembali kepadaku. Jadi sebenarnya itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi Paulus tahu bahwa statusnya dia sebagai budak, status Onesimus sebagai budak itu harus diselesaikan. Dan kita lihat di sini bahwa Paulus itu agak sedikit ambigu ketika dia mengembalikan Onesimus. Perhatikan lagi, dia nggak ada memerintah supaya Onesimus itu jadi orang merdeka. Tetapi coba baca dari ayat 15. Ayat 14. Ayat 14. Yeah. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dapat nggak apa yang disampaikan Paulus di sini? Aku mau supaya kamu menerima Onesimus, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Apakah ini Paulus meminta supaya Onesimus dibebaskan dari statusnya sebagai seorang budak?
Mungkin iya, Mungkin. mungkin. Coba perhatikan bahasanya dia. Menerima dia bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Melebihi dari hamba ya, berarti diperlakukan seperti saudara gitu. Iya. Dan hal yang sama juga diungkapkan dalam ayat 11. Supaya ia, tetapi sekarang ia akan sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Artinya dalam kata lain, Paulus berusaha berkata kepada Filemon, I want you to accept him not as a slave, but as a co-worker. Oh, teman sekerja ya. Sepelayanan sebenarnya. Sepelayanan. Ya, Sepelayanan di dalam Kristus. Jadi dia mau supaya Filemon mengalami perubahan dari pola pandangnya terhadap perbudakan. Dia berkata bahwa Onesimus itu bukan saja sekadar hamba, tetapi dia harus menjadi co-worker di dalam pelayanan. Artinya apa? Begitu kita masuk ke dalam gereja, semuanya berubah. Semuanya berubah. Status yang kita miliki baik dari karyawan dan juga bos itu nggak ada di gereja. Gue sering lihat ya gimana kalau di gereja kadang-kadang ada yang mereka bawa babysitter masih pakai baju babysitter. Iya kan? Betul. Well, it's good, oke. Menurut gue itu mungkin lah. Bisa jadi mereka pengen mendengarkan Injil. Tapi kita lupa bahwa di dalam gereja itu everyone is equal. Oke, jadi nggak bisa ada sesuatu yang membedakan, dan itulah yang Paulus dorong. Tetapi dia dorong konsep ini dengan cara yang lembut. Dari awal dia berkata, aku bisa paksa, tetapi aku ingin supaya engkau memilihnya dengan sukarela. Oke, dia bisa saja kok tahan Onesimus di penjara bersama-sama dengan dia. Tapi kemudian ayat 14 kembali berkata, tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi intinya di sini, ini bukan saja mengenai perubahan Onesimus, tetapi Paulus berkata juga, sama seperti Allah mengubahkan Onesimus, aku juga mau supaya engkau berubah baik di dalam pandangan maupun juga teologimu. Oh ya, ini Paulus mungkin ingin menekankan bahwa budak pun juga mempunyai punya hak untuk mendapatkan kasih karunia itu sendiri ya, Pak. Iya. Jadi makanya harus dilakukan seperti seorang saudara sendiri. Iya. Dan lebih hebatnya lagi ayat 17. Coba deh baca ayat 17. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, dan pengampunan Filemon terhadap Onesimus dilandaskan pada satu hal. Terimalah dia seperti aku sendiri. Itu menarik nggak? Jadi dia memang berubah, dia memang improve dalam kehidupannya. Tapi terlepas daripada itu, aku ingin supaya engkau mengasihi seperti engkau mengasihi aku. Jadi ketika Filemon melihat Onesimus, Paulus nggak mau supaya dia melihat Onesimus. Dia mau supaya Filemon melihat Onesimus seperti Filemon melihat Paulus. Itulah peran seorang perantara untuk menjadi jembatan di antara dua orang dan memastikan bahwa akan ada kasih yang terbina di antara dua orang tersebut. Dia bahkan sampai berkata, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, kepada Paulus, supaya aku akan yang membayarnya semuanya, di ayat 19. Jadi itulah kepercayaan Paulus terhadap Onesimus, dan dia mau untuk mendukung gimana ya perubahan Onesimus itu tersebut. Sampai dibuatkan surat yang menjadi kitab ya sekarang ini. Iya. Hebat sekali loh, padahal ini cuma permasalahan antara mereka berdua, Pak Pen. Iya, itu cuma permasalahan antara mereka berdua, dan itu isinya cuma berapa? 355 kata. Oke. Aku nggak hitung sih, Pak Pen. Oke, ada 25 ayat, dan itu semua untuk membahas tentang pertentangan mereka berdua. Nggak banyak kok, dan itu nggak panjang. Simpel banget sebenarnya. Iya, tapi banyak hal yang bisa didapatkan. Oh, itu banyak banget hal yang didapatkan. Jadi sebenarnya Pak Pen nggak apa-apa dong ya kalau memiliki budak hamba. Oke. Ya, gimana Pak Pen? Kita bahas di segmen selanjutnya deh. Oh, di segmen selanjutnya aja kita bahas ya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewat, tetap tunggu segmen selanjutnya. Stay tune.
Halo teman-teman, kembali lagi kita lagi di Facebook What's on Your Mind. Kayak kita di segmen paling terakhir ini kita akan lebih ke implikasinya ya Pak Pen. Jadi kenapa sih Filemon ini dibahas? Dia tuh sebenarnya orang baik atau bukan nih Pak Pen? Yang perbudakan dulu Oh, perbudakan dulu Iya. ya. Oke. Jadi tadi udah sampai mana Pak Pen? sampai apakah jadi boleh nggak sih kita ada perbudakan gitu? Oh iya, ini boleh nggak sih kita Tadi itu masih yang terakhir. Iya betul. Kita boleh nggak sih punya hamba gitu? Boleh nggak ya? Ya selain bucin juga sebenarnya nggak sehat juga sih sebenarnya. Aduh, Technically bucin ada yang tahu bucin? Oh. Nggak mungkin nggak tahu ya. Secara esensi ya. Perbudakan itu memang bukan satu ajaran yang alkitabiah. Kenapa? Ya karena semua orang dilahirkan dengan esensi yang sama, yaitu wujud Tuhan. Dan ketika kita mempunyai budak, ketika kita menindas orang, itu bukan kehendak Tuhan. Itulah makanya kenapa kekristenan itu, bila pun sempat bergumul di beberapa tahun di abad-abad ke-18, tapi pada akhirnya kita mempunyai pandangan yang sama tentang perbudakan, bahwa itu harus dihindari. Itu harus dihindari. Ya, dan dicegah. Karena dalam Kristus semuanya sama, terlepas dari warna kulit, dari etnis dan juga suku, semuanya sama. Jadi nggak boleh membeda-bedakan ya. Gue pernah baca satu kutipan katanya di bawah kaki salib semua orang itu sama. Di bawah kaki salib semuanya sama, semuanya equal. Nah tapi permasalahannya adalah hal-hal seperti ini kadang-kadang kita nggak sadarin, kita nggak mengerti makna equality itu. Dan yang terjadi kemudian di gereja ya adalah pengkotak-kotakan menurut status, menurut suku, etnis dan juga latar belakang. Pernah nggak lu lihat nggak kalau kadang-kadang di gereja itu selalu ada social clique? Apa tuh? Geng-geng. Kubu-kubuan gitu ya? Kubu-kubuan. Nggak usah jauh-jauh, di asrama aja ada nggak kubu-kubuan? Oh, asrama ada ya, ya. Jelas kan ya. Kadang-kadang per jurusan atau per kamar ya kan. Iya. Sama-sama orkam jadi lebih deket. Kadang-kadang kalau sama-sama dari SMA 1, oke. Atau mungkin dari asal suku juga. Asal suku ada juga. tuh, Ini tuh pasti ada. Tapi itu nggak diinginkan oleh Tuhan. Jadi dan ini yang membuat kenapa surat Filemon itu unik. Oke. Menurut kamu apakah Paulus itu hanya menulis surat kepada Filemon aja? Menulis surat banyak loh Paulus. Pasti banyak, oke. Nah, tapi pertanyaannya kenapa dari semua surat itu hanya Filemon yang dimasukkan? Itu suratnya pribadi banget loh. Dan ini membuat Filemon itu berbeda dari surat-surat Paulus lainnya. Contohnya, kayak tadi sebelumnya kita bahas tentang Titus kan. Titus itu adalah surat kepada seorang pendeta muda yang melayani di gereja kan. Oke. Tapi kalau Filemon itu sama sekali nggak ada relevansinya kepada gereja di mana dia tinggal. Tapi lebih untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Jadi, ada satu orang cendekiawan berpendapat bahwa surat Filemon ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat Filipi. Jadi itu harus dibaca di depan muka umum supaya Filemon ini bertobat dan menerima Onesimus. Itu bukan yang mempermalukan, Pak? Iya. Jadi makanya argumen cendekiawan ini nggak alkitabiah. Kenapa? Bayangin, kalau lo lihat teliti gimana flow of logiknya Paulus di sini, dia itu sopan nggak? Paulus sopan banget. Sopan banget, dan dia nggak konfrontatif. Dia lembut. Dia berkata dari awal kan, aku bisa memaksa, tapi aku nggak bisa. Dan terakhir kamu harus terima dia seperti kamu menerima aku. Dan ini yang paling terakhir, ini yang paling gue suka. Di dalam ayat tunggu ya. Sorry. Di dalam ayat 20, oke. Dan ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Wah, jadi jatuhnya si Paulus ini udah percaya sama Filemon kalau dia bakal melakukan lebih daripada yang dia tuliskan. Tapi dia nggak bilang itu dari awal. Iya, dia bilangnya di akhir. Dia bilang dia buka dengan puji-pujian dulu. Kasihmu luar biasa, persekutuanmu itu menyentuh hati saya, ketulusan imanmu itu mengagumkan. Dan dia berbicara secara lembut, secara perlahan. Dia nggak ada memborbardir. Lu orang Kristen, tapi kok lu hidupnya lu kok nggak bener? Kok lu punya budak? Dia nggak judging gitu ya? Dia nggak judging. Oke, tapi dia perlahan-lahan dia bongkar, oke? Dia bongkar semua titik baju zirahnya Filemon. Perlahan-lahan dia tunjukkan bahwa orang itu, bahwa sama seperti Onesimus mengalami perubahan, kamu juga bisa berubah. Dan dia tutup dengan satu statement yang luar biasa indahnya. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan.
Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Oh iya, Jadi- lagi di penjara ini Lagi di ya. penjara. Oh. Oke, jadi dia percaya you can make a difference in where you are. Therefore, Halus I need banget. your prayer. Itu memang luar biasa halusnya. Jadi menurut gue pribadi, kita Filemon itu berakhir open ended. Oke, kenapa? Karena akhirnya kita nggak tahu apakah Filemon akan mendengarkan Onesimus. Iya sih. akan Mendengarkan. membebaskan Onesimus karena ia mendengarkan Paulus, itu nggak ada kepastian. Mm-mm. Dan yang kita dapat itu hanyalah open ended question. Ya, Tapi Pak Pen, kalau menurut aku ya, karena si Paulus ini udah ngomong kayak gini, aku tahu lebih dari pada permintaanku ini akan kau lakukan. Berarti bisa kita simpulin Filemon ini pasti udah akan menuruti dong. Nah, setelah di abad kedua ada nama seorang bapak gereja namanya Ignatius of Antioch. Jadi dia waktu itu kan dia mau dihukum mati kan, jadi dia harus travel dari Antioquia menuju ke Roma. Dan salah satu gereja yang dia kunjungi adalah gereja di Filipi. Dan uniknya adalah gerejanya Filemon. Waktu dia tiba di situ, dia menemukan seseorang bernama ketua jemaat bernama Onesimus. Ketua jemaat. Wow. Bishop, sebenarnya bishop, bukan ketua jemaat lagi. Tapi Pak Pendeta mau sampaikan itu hanyalah tradisi. Dan kita nggak tahu apakah Onesimus itu adalah Onesimus yang ada di buku Filemon, karena Onesimus itu nama yang banyak yang dipakai kok. Sedangkan sekarang aja baju ada namanya Onesimus kan. Wah, aku kurang tahu. Iya, ada kalau di merek Filipina itu ada namanya Onesimus. Jadi kita nggak tahu apakah itu Onesimus. Memang sih kalau seandainya dia benar-benar jadi bishop nantinya, jadi pemimpin gereja, itu luar biasa indahnya nggak sih? Iya, aku ngebayangin, waduh, itu pasti menyentuh banget. Aku belum kepikiran ke sana aja, ini mendengar kata-kata ini dari awal yang mungkin Paulus ngomongnya halus banget dalam menegur, lalu diakhiri dengan aku percaya gitu kan, bahwa kamu pasti akan melakukan apa yang lebih dari permintaanku gitu. Itu halus banget sih Pak Pen. Masuk banget ke hati perkataannya. Menegurnya tuh baik banget gitu. Iya, memang baik banget. Tapi yang tadi Pak Pendeta bilang, apakah Onesimus akhirnya berubah? Apakah ia akan diterima? Menurut Pak Pendeta sih iya. Tapi kenapa dibiarin ini open ended? Oke, kenapa Alkitab nggak tulis kayak balasan Filemon kepada Paulus? Karena juga ya. Kenapa nggak ada balasannya? I think because these letters belong to everyone, termasuk kita. Karena surat ini bermakna bagi kita semua. Siapa Onesimus dalam kehidupan kita? Oke, itu pertanyaan ke masing-masing orang. Siapakah Onesimus? Apakah kita di sini adalah seorang Filemon atau seorang Paulus? Oke. Apakah kita pernah bertindak menjadi juru damai? Atau kita kadang-kadang menjadi Onesimus juga. Jadi kita harus punya pandangan yang luas terhadap buku ini. Kenapa? Karena buku ini mengajarkan kepada kita apa artinya menjadi orang Kristen di tengah konflik. Lagi-lagi ini membahas tentang kedamaian. Perdamaian. Ya. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Filemon adalah kita melihat sisi Paulus yang berbeda. Kalau lu dengar nama Paulus nih, lu baca kitab 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Roma, apa yang lo dapat, impresi apa yang lo dapat dari dia? Iya, dia apa ya? Beda banget nih sama kitab ini, dia lebih frontal kan? Dia lebih frontal, argumentatif, dia logikanya tuh kayak mantep banget lah dia. Cara dia menyampaikan pendapat tuh selalu rapi. Oke, itu makanya orang-orang suka untuk mempelajari kitab Paulus. Kenapa? Karena gimana, tulisannya tuh sangat logis. Tapi kalau kita masuk ke dalam kitab Filemon, it's not about logic, it's about feelings. Mengenai perasaan, mengenai appeasement dan juga damai, mengenai penebusan juga. Dan kata-kata Paulus, bisa nggak? Uniknya dalam kitab Filemon ini tidak sekalipun Paulus menggunakan ayat-ayat lain dari Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu ada namanya reference, Kalau lihat di sini kan, kalau lihat di sini, lihat deh. Di bawah ini kan suka-suka ada reference kan? Oh iya, ada nih, di bawah sini. Ini artinya adalah ayat ini diambil dari
dilandaskan mempunyai kesamaan dengan ayat-ayat yang lain. Oke. Tapi begitu lo masuk ke Filemon, reference itu nggak ada. Oh ya? Lihat deh, nggak ada. Artinya apa? Kali ini Paulus menggunakan hatinya untuk berbicara, bukan logikanya, bukan kepintarannya, tetapi hatinya. Itulah mengapa semuanya kayak seperti pribadi banget, menyentuh banget, karena dia gunakan hatinya untuk berbicara. Dan terkadang kita perlu ini. Terkadang kita berpendapat begitu orang salah, oh ini kita harus kasih tahu yang benar. Dan supaya kasih tahu yang benar itu kita harus jatuhkan dia. Iya kan? Kita harus jatuhkan dia, kita harus bantah argumennya supaya dia bertobat. Tapi bagi Paulus enggak, that's not how people change. Bukan begitu orang-orang berubah. Orang berubah ketika ia disentuh secara pribadi. Dan Paulus tidak ada menuduh, dia tidak ada menyerang, dia tidak argumentatif, tapi dia sampaikan dengan hatinya. Apalagi ke sesama rekan kerjanya juga sih, ya kan, pelayanan. Dan inilah yang Pak Pendeta suka, dia membuat dirinya di dalam sebagai seorang juru damai. Contohnya jadi Pak Pendeta bisa lihat beberapa kiasan Yesus di sini. Contohnya terimalah dia seperti aku sendiri. Masih ingat doa Yesus di dalam Yohanes 17? Ingat kan? Yesus berkata, love them as you love me. Kasihilah mereka seperti engkau mengasihi aku. Muliakanlah mereka seperti engkau memuliakan aku. Dan kalimat yang sama ini kita temukan di dalam kitab Ibrani, di dalam kitab Filemon. Bahwa dia berkata, terimalah dia seperti engkau menerima aku, kasihilah dia seperti engkau mengasihi aku. Begitu. Itulah yang Pak Pendeta suka dari kitab Filemon. Oke, jadi si Paulus ini menerapkan apa yang diajarkan Yesus lah ya. Dan diajarkan kembali ke Filemon. Jadi dia menerapkan apa yang dia sudah terima dari Yesus, lalu dia sampaikan lagi ke Filemon. Dan Filemon pun juga sebenarnya menjadi berubah untuk dirinya sendiri dan bisa merubah si budaknya ini juga ya. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa. Seringkali kita menekankan bahwa kita itu harus selalu benar dengan Allah. Iya kan? Yang penting kita itu selaras sama Allah, kita berpendapat demikian. Tapi kitab Filemon justru menunjukkan aspek yang berbeda. Kalau kita mau menjadi benar dengan Allah, kita juga harus menjadi benar di dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi hubungan horizontal gimana? Horizontal itu mempengaruhi hubungan vertikal. Kita nggak bisa kayak, karena konflik di sini, gue harus pindah gereja aja. Konflik dari sini, cari sekolah sahabat yang baru. Konflik dari sini, cari care group yang baru. That's not how it works. Kenapa? Karena walaupun terlihatlah yang lebih mudah seperti itu kan langsung damai gitu. Karena kita anggap kan, yang penting kita benar sama Tuhan dulu deh. Kita nggak perlu benar sama orang lain. Tapi justru kita Filemon berkata, kita harus benar dulu sama sesama manusia, baru kita bisa benar sama Allah. Ya. Padahal ini kelihatannya sangatlah sepele, Pak Pen. Kan ini cuma satu orang doang loh. Iya. Satu orang doang. Maksudnya kan ya mungkin bisa aja kabur seperti yang dilakukan oleh Onesimus ini. Sorry. Onesimus ini kan dia jadinya lari kan? Iya. Ya udah kan sebenarnya masalahnya selesai di situ. Tapi ternyata Paulus mau dia untuk kembali menyelesaikan permasalahan itu. Dan memang pola yang sama itu selalu ditunjukkan dalam kitab Paulus, seperti yang kita bahas dalam Titus tadi kan. Kita harus hidup dengan rukun satu sama lain, nggak boleh ada perbantahan, nggak boleh ada percekcokan. Dan inilah yang menjadi tema utama penginjilan Paulus, hidup rukun dengan satu sama lain, karena itulah bukti akan kasih Tuhan terhadap kita. Beda banget ya, yang tadinya Paulus dulunya nggak ada damai-damainya ya, apa-apa perang. Tapi sekarang dia bahkan mengubah Filemon juga ya. Nah, masalahnya adalah kalau dari menurut gue Rahel ya, kadang-kadang ini yang sering kita lupa di dalam kehidupan berjemaat. Kita berpendapat mana yang lebih baik sama kamu? To be right or to be kind? To be kind. Oke. Tapi lihat nggak kalau dalam rapat-rapat mana biasa lebih kita unggulkan? Menjadi benar atau menjadi baik? Menjadi lembut. Kita anggap, saya benar kok. Mereka yang salah ini. Kalau mereka nggak berubah, ya itu berarti mereka itu masuk neraka. No. Ellen White pernah bilang, lebih baik
kata-kata yang benar diucapkan dengan salah itu lebih parah daripada kata-kata yang salah diucapkan dengan benar. Oke, jadi cara kita menyampaikan sesuatu itu penting. Dan terkadang seringkali yang orang tolak itu bukan pekabaran kita, tetapi penyampaian kita. Oh. Dan inilah yang membuat Paulus sebagai seorang misionaris yang luar biasa hebatnya. Kenapa? Karena dia bisa menyampaikan semuanya dengan lembut. Oke. Begitu. Iya sih, tapi kata-katanya juga bagus, Pak Pen. Iya. Dan juga ya. Oke. Mungkin kalau yang dari aku dapat ya di sini, Pak Pen, lebih ke aku pernah baca kutipan ini, makanya Tuhan itu lebih gimana ya? Mencintai, bukan membenci dosa. Gimana sih? Tuhan itu membenci dosa, tapi bukan membenci orangnya, gitu. Jadi itu sebenarnya jadi ke diri kita sendiri juga, dan di mana kita kalau ngeliat orang lain mungkin kita ngelihat ya mungkin kan si budak ini mencuri kan tadi, kita jadi benci gitu kan sama orangnya, tapi sebenarnya yang harus kita benci itu adalah dosanya, bukan membenci orangnya tersebut. In a way secara prinsip memang harus begitu. Tapi gue tanya, bukan kalau lebih mudah kasih label sama orang daripada membantu mereka berubah? Wah, betul banget. Iya. Dan gue nggak tahu ya, langsung lari aja kalau gitu. kehidupan asrama kan kita sering kasih label kan sama orang, oh yang ini berantakan nih orangnya nih. Yang ini suka ngomong nih. Oke. Yang ini suka gosip nih. Kan karena apa? Yang ini kutu buku gitu. Kutu buku nih. Karena memang untuk kasih label itu lebih mudah daripada untuk membantu mereka berubah. Ya, menegur tanpa pertimbangan itu memang lebih mudah daripada menulis surat yang hati-hati kayak Paulus gini. Gue nggak tahu di berapa lama di Paulus di merenung untuk buat surat ke Filemon karena isunya sensitif banget, isunya memang benar-benar sensitif. Oke. Kenapa? Karena begitu Onesimus pulang sebenarnya Filemon bisa untuk menghukum mati langsung. Bisa kah? Bisa. Itu hak dia sebagai tuan. Oh, ada hukumnya juga ya? Well, dia budak, jadi budak itu nggak ada hak. Oke. Mau dibunuh di situ juga nggak ada masalah. Itu makanya Paulus gunakan dirinya sebagai jaminan. Itu makanya kata-kata yang dia pakai itu kata-kata yang lembut. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ini adalah isu yang sensitif. Ya, jadi kita nggak bisa paksa orang untuk berubah dengan satu penyampaian. Kadang-kadang kita suka pakai cara yang sama untuk menegur semua orang, tapi nggak semua orang bisa berubah dengan cara teguran yang sama. Mungkin beberapa orang bisa berubah karena dia dimarahin. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa orang yang berubah bukan karena dimarahin, tapi karena digosipin. Oke. Jadi try to find different methods. Dan gunakan semuanya secara lembut. Jadi Pak Pendeta mau tekankan ya bahwa sometimes it's better to be kind than to be right. Itu penting banget. Itu penting Poin banget. yang bagus. Itu penting banget. Jadi jangan kita paksakan, oh saya benar nih. Dan kalau kalian semua nggak bertobat, kalian masuk neraka. Waduh, serem banget kata-katanya. Lebih baik kita menjadi orang yang lembut, yang menjadi orang yang ramah dan pengasih daripada lu semua berdosa, gue yang paling benar. Itu harus hati-hati. Begitu Rahel. Jadi kita nggak bisa samain semua metodenya ya. Iya. Oke, Popen. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa dipelajari dari 25 ayat ini saja. Kita udah banyak banget poin-poin yang kita bisa dapatkan di sini. Oke, mungkin sampai sini aja kita membahas tentang kitab Filemon ini. Untuk menutup, boleh Popen bawa dalam doa? Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar begitu banyak mengenai Filemon, Onesimus, dan Paulus. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki kemampuan seperti Paulus yang melihat semuanya dari mata surgawi dan melakukan segala cara untuk menjadi seorang perantara bagi umat-umat-Mu ya Bapa. Biarlah teladan ini kami hidupkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta atas Sama-sama, waktunya. Rahel. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir acara ini. Jangan lupa, kita masih banyak banget ya tokoh-tokoh Alkitab yang belum dibahas dan akan kita bahas. Dan gak kalah menariknya dengan tokoh-tokoh ini. Oke teman-teman, jadi jangan lupa tetap pantengin Facebook, YouTube, dan juga websitenya Hope Channel Indonesia supaya kalian bisa tahu kapan aja info-info Facebook ini akan di upload gitu ya. Bisa ditonton bersama-sama juga dengan keluarga dan lain-lain. Oke. Jadi
Sampai sini aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.